Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur di pagi ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk berjumpa bersama lewat media online Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Agustus 2020 bersama Jemaat Laharoi Teluk Baru. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena sungguh luar biasa kasih penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, itu semua karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami semua. Dan sebelum kami memulai akan pekerjaan kami pada saat ini Tuhan, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan tetap hadir di hati kami pribadi lepas pribadi, untuk lebih jauh menuntun kami memahami apa maksud dan tujuan akan firman-Mu ini bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami karena kami telah siap untuk mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini terambil dari Kejadian 43 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depannya Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kata firman yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa
rindu dan haus akan firman Tuhan serta mau memberlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah keluarga. Dalam bahasa Toraja, Tosang Rapu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan kita pagi ini berbicara tentang keluarga. Mari kita mengenai masa lalu, ya, terkhusus bagi anak-anak generasi 90-an, harusnya tidak asing lagi dengan sinetron yang bertema keluarga, terkhusus keluarga Cemara. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat bacaan kita saat ini. Hal yang sama dalam diri Yusuf, bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya yaitu Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat. Keinginan Yusuf sangat wajar mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun, sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Seperti yang kita bisa baca di dalam bacaan kita di ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30 bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita selama menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, namun hal itu dapat ditutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita selalu mempedomani akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tetap memberkati kita dan menolong kita untuk lebih jauh memahami akan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Amin. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah perkenankan bagi kami pada saat ini untuk mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bahwa di dalam kehidupan kami setiap keluarga pasti ada masalah yang dapat melukai hati satu dengan yang lainnya. Tetapi ada hikmat Tuhan yang selalu mengajak kepada kami untuk senantiasa saling memaafkan, saling peduli satu dengan yang lainnya, sehingga pergumulan-pergumulan atau keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kami pribadi lepas pribadi, Tuhan, boleh kami saling memaklumi satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam keluarga tetap terjalin hubungan yang harmonis. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, hikmat-Mu Tuhan yang akan selalu memampukan kami untuk lebih jauh memahami akan firman-Mu ini bagi kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami
mau memulai aktivitas kami. Mari Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, baik kami sebagai pekerja di luar rumah, di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan kiranya tetap memberkati kami, maupun kami sebagai pekerja yang tetap yang ada di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Terkhusus bagi anak-anak kami Tuhan, yang menuntut ilmu, yang mesti mereka harus lalui dari rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan baik, dan apa yang mereka pelajari, mereka boleh pahami dan boleh menjadi bekal di masa yang akan datang. Berkati setiap orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap merasakan akan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan Tuhan tetap nyatakan, sehingga dari hari ke hari boleh dilaluinya dengan penuh rasa syukur dan bersuka cita senantiasa dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati kami semua di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hikmat-Mu yang akan tetap menuntun kami untuk selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.